Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Mo Gunawan Abdillah di studio EZI TV. Kali ini kita akan mengambil tema flashback, refleksi di tahun 2023. Ada apa di situasi ekonomi, hukum maupun politik. Di studio EZI TV sudah kedatangan tamu-tamu yang memang spektakuler. Ada Mas Dadung Haristio, selamat malam Mas. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Iskandar Sitorus, selamat malam Bung. Malam. Ada Bung Tobias Patiasina, selamat malam. Malam Mas. Kita mulai dari situasi politik dulu nih. Jadi situasi politik yang memang sudah tinggal 41 hari lagi rakyat Indonesia mencoblos calon presiden dan wakil presidennya untuk memimpin bangsa ini. Tapi kita tidak melupakan di tahun 2023 itu ada apa, ada siapa dan tokoh-tokoh apa yang berperan hingga mempengaruhi di 2024 ini. Kita langsung bahas saja ke Bung Iskandar Sitorus. Situasi politik di 2023 menentukan di 2024. Ada apa, siapa tokohnya dan kritikannya. Silakan Bung Iskandar. Terima kasih Mas Moh Gunawan, terima kasih CTV. Terima kasih Bang Tobias, Mas Danul. Kalau kita perhatikan ini 2024 hari kedua. Ini adalah kalau diambil residu dari 2023 tetapi menjadi starting modal awal bagi 2024. Residu ini mempengaruhi ke depan. Residu ini dari 2023 penuh dengan hal-hal yang tidak baik sesungguhnya. Baik dari sisi ekonomi maupun sisi budaya, terlebih-lebih hukum dan politik. Kita bisa perhatikan sama-sama dunia baru saja berhasil melepaskan diri dari jerat Covid. Lalu perekonomian ambruk, lantas nyaris berbarengan setahun kemudian kita menyelenggarakan persiapan pesta demokrasi. Di dalamnya tentu hiruk pikuk hukum, ekonomi, sosial budaya, perilaku-perilaku kejahatan di tengah-tengah masyarakat maupun orang-orang jahat di tengah-tengah pemimpin itu sangat banyak. Kalau prediksi kami bersamaan akan kita melakukan pencoblosan habis pesta demokrasi berbarengan dengan bahan dasarnya yang bercampur dengan hal-hal tidak baik seperti kekeliruan sikap negara dalam kaitan investasi yang teranyar itu adalah saat di Batam. Lalu kita lihat yang baru-baru ini di Sulawesi Tenggara. Bagaimana kita disajikan 4 tahun lalu Pak Jokowi dengan kabinetnya gagah bangga mengatakan bahwa pabrik hilirisasi itu baik dan bagus. Ternyata meledak. Ini kita menjadi ingat ketika pembangkit listrik tenaga uap zaman Pak Yusuf Kala SBY juga pada meledak. Nah jadi kita lihat kalau memang importasi uang dan atau modal dan atau teknologi dari Cina sepertinya muaranya kayak mercon. Kayak kemarin tadi malam itu. Jadi ditembakkan dan akan meledak. Coba kita ingat sama-sama. Ini bukan hanya pabrik nikel kemarin itu. Bang Danu, Bang Tobias. Tapi ada di sebelah Jawa, Jawa Barat itu meledak. PLTU yang berbasis teknologi dari Cina. Yang kita takut adalah kalau terjadi hal buruk seperti meledak juga nanti. Mungkin ada kereta cepat, takutnya di situ. Tapi semoga tidak begitu ya. Nah, jadi berbasis pada hal-hal seperti ini, kami ragu di 2024 ini akan senyap dan akan sendu. Cenderung akan menjadi lebih panas, lebih liar, lebih tidak teratur. Dan kami tidak yakin bahwa ini bisa dikontrol oleh seorang presiden. Karena bagaimanapun kekuasaan itu bukan hanya kekuasaan eksekutif. Tetapi ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif. Semua ini simpul-simpulnya kalau kami perhatikan kita mengingat sekedar dulu pepatah orang Jerman yang mengatakan and the good alles good. Maka ketika awalnya tidak baik tentu akan bermuara pada hal keburukan. Kami enggak percaya bahwa hari kedua ini dimulai dengan kebaikan. Karena belum apa-apa sudah ribut politiknya. Politik ini ada kisruh tentang baliho saja ribut. Pemukulan oleh rakyat oleh oknum TNI ribut. Tentang bagaimana kotak suara sudah sampai di luar negeri ribut. Belum kita kepada BLBI yang nggak laku-laku juga kita makin ribut. Sektor-sektor perekonomian ini sangat mengganggu. Pupuk langka, kita impor beras. Complicated.
dibarengi juga dengan petinggi-petinggi pemberantasan korupsi ribut, aparat hukumnya ribut. Jadi nyaris kita tidak mendapatkan sajian akan ketenangan. Jadi sangat sulit untuk memahami bahwa 2024 yang ada pesta demokrasi pencoblosan akan menjadi nyaman. Itu sementara Mas Mo Gunawan. Oke, terima kasih Bung Sandar. Nanti kita akan lebih tajam dan lengkapi lagi. Karena kita belum bicara refleksi, nanti kita bahas. Kita ke Bung Dadung Haristio. Jadi mungkin masalah ekonomi, investasi di 2023, ada yang salah, ada yang benar, stagnisasi, atau memang kemarin dari seorang pengamat ya, dia ngomong, Pak Jokowi bagus waktu saat menjadi petugas partai. Begitu dia mandiri, dia tidak bagus. Silakan ininya Bung Dadung. Terima kasih Mas Gun. Tentunya kalau sekarang dan masuk pesta demokrasi dalam ini kan Pilpres. Saya pikir semua pemodal dan investor itu akan mengkaji lagi, melihat lagi situasi itu. Tentu tidak sejor-joran di awal atau di permulaan Pak Jokowi berkuasa. Dan tentu para pemodal dan investor ini juga melakukan analisa. Bahkan mereka juga ada yang kerjasama dengan sebuah survei kan itu. Nah, investor ini tidak hanya di luar negeri, di dalam negeri pun sama lah kan itu. Ini wait and see-nya sejauh mana dan seperti apa kan itu. Tentu sebagai investor dan ekonomi mereka melangkahnya tidak spekulatif. Tentu hitung-hitungannya harus akurasinya harus bagus kan itu kan. Contoh ketika terjadi dinamika yang agak mengarah pada keributan itu, sehingga dolar naik dan turun saja 1.000 2.000 aja itu sudah membawa impact yang kurang bagus sebagai investasi kan itu. Saya melihat investasi ini berjalan lambat menjelang Pilpres ini kan itu. Ditambah lagi situasi Pilpres ini kan panas-panas seperti apa gitu bagi Iskandar kan itu. Jadi tentu investor ini menahan. Oleh karena itu ya sangat terlihat tadi yang disinggung soal kereta api itu, investor juga lambat itu. Akhirnya ya APBN yang masuk, termasuk IKN. Yang awalnya di situ ada Tony Blair, ada tokoh Jepang di situ, Uni Emirat Arab, akhirnya juga menahan diri ya kan. Nggak tahu menahan dirinya ini mereka tidak mau berpartisipasi atau menunggu presiden yang baru berikutnya kan itu. Nah ini investasi-investasi yang sudah dirancang oleh pemerintah ini akan mengganggu APBN. Lah situasi APBN ini seperti apa nanti ini di bulan Januari dan Februari kan itu. Ditambah lagi APBN ini akan terkuras banyak untuk kebutuhan Pilpres ini. Pilpres sendiri sekian triliun, belum lagi program-program yang digulirkan ya. Seperti tadi soal beras. Saya nggak yakin impor beras itu untuk stabilitas harga di pasar, tapi itu kebutuhan untuk salah satu atau beberapa capres lah itu dikantongin, dibagikan ke masyarakat kan. Jadi permintaannya meningkat. Kita juga ada diskusi kemarin dengan teman-teman di Suta Nusantara itu bahwa tahun 2024 ini kebutuhan beras itu sekitar untuk impor itu 8 juta ton kurang lebih itu. Untuk sekarang ini sampai Desember, Januari, Februari itu butuh sekitar 2 sampai 3 juta ton. Nah, padahal mulai Januari besok itu panen udah banyak Pak. Kan itulah. Terus beras ini untuk siapa? Kemana? Kan itu. Nah, itu ada program bantuan tunai lah, non tunai lah, atau mungkin ada program-program yang lain. Nah ini di Rut Bulog juga diganti dari Pak Buas ke Bayu Krisnamurti. Itu ada apa itu? Kalau kita lihat yang importir adalah Bulog. Bulog ini kan penugasan. Kan itu kan penugasan dari kementerian atau pemerintah kan itulah. Seperti apa penugasan itu terhadap kebutuhan dan distribusi beras itu. Itu contoh kasus beras. Nanti yang lain pasti muncul gitu. Nah, makanya kita melihat investasi ini menuju Pilpres ini berjalan lambat. Bisa nol Pak.
Kan itu. Nah, dikhawatirkan lagi dari kekhawatiran Bang Iskandar tadi, kalau terjadi sesuatu ini bisa ditarik itu Pak. Pilpres ini enggak jalan kondusif, investasi itu bisa ditarik lagi itu kan. Nah, seperti kemarin saya analisa lah, Pak Jokowi datang ke Cina, datang ke Amerika, dalam rangka kan investasi juga, tapi kan hasilnya nggak diumumkan apa itu. Saya belum untuk kelanjutan yang 20 atau berapa puluh rumah sakit itu, terus kebutuhan pangan sekarang ini kan itu. Jadi saya melihat masalah ekonomi ini agak bahaya, krusial itu. Oleh karena itu kita berharap Pilpres ini berjalan bagus sehingga tidak berdampak pada investasi. Tapi investor lebih pintar daripada kita lah menganalisa itu, kapan dia maju, kapan dia mundur, kapan dia diam, itu kan tahu itu Pak. Itu. Jadi saya melihat nanti ini APBN banyak tergerus untuk kebutuhan-kebutuhan yang dulunya untuk investasi, cadangan dari dana dari luar negeri, sehingga APBN yang harus gelontorkan itu termasuk pembayaran utang dan sebagainya. Mungkin itu Mas Gun. Dan yang investasi itu ukurannya sederhana, kepastian hukum dan kepastian politik. Nah ini hukum juga soal. Dengan adanya ketua KPK bermasalah begini, investor juga jadi maju mundur gitu Pak. Ditambah situasi politik semacam ini. Mungkin itu sebagai pengantar awal Mas Gun terkait dengan ekonomi, dan tentu pertumbuhan ekonominya pasti turun lah gitu. Oke, terima kasih Bung Dadung. Kita ke Bung Tobias. Jadi tadi kita hukum ya, ekonomi, politik. Oh politik, hukum. Oke. Jadi kita refleksi di 2023 mengenai hukum, katanya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi di 2023 banyak hal-hal yang memang dikritisi masyarakat kita. Nah, kita mau dari Bung Tobias mengupas tuntas kasus-kasus hukum yang populer di 2023. Silakan Bung Tobias. Ya, terima kasih Mas Gun ya. Yang pertama saya mengucapkan selamat tahun baru dulu ya untuk pemirsa ICTV. Ada satu kebijakan yang kita lihat bahwa hari-hari yang tahun 2023 itu kita merasa sedih semua ya, terutama mengenai bagaimana tata cara peradilan dihajar kiri kanan oleh oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab, yang dalam hal ini adalah pengadilan maupun Mahkamah Konstitusi ya, MK. Dan kita lihat bahwa tadi sudah dibicarakan sama Mas Dadung bahwa bagaimana kita menjadi contoh yang baik untuk masyarakat tentang hukum yang ada di Indonesia. Nyata-nyata ya KPK sendiri aja yang kita lihat bahwa benar-benar punya satu hukum yang kuat di Indonesia, dibawa Pak Presiden langsung. Tapi buktinya nyatanya ya ada korupsi juga di situ kan. Dan itu memalukan, najis, kata orang bilang itu najis. Bagaimana kita katakan najis seperti itu, bahwa ya apa yang kita mau dipercayakan lagi? Siapa yang mau dipercayakan? Nggak ada. Tatanan malu moral bagi mereka yang dibilangin katanya itu pemimpin bangsa, tapi nyatanya ya kita lihat bahwa moralnya ya seperti ya dikatakan ya jahat, yaitu merampok uang rakyat. Itu. Dan yang kedua, saya lihat bahwa putusan dari MK itu juga itu membuat malu. Malu. Kenapa? Betapa malunya bahwa putusan itu yang kita lihat bahwa sudah dinyatakan sama MK bahwa itu permasalahan berat. Tapi nyatanya ya dia semua hanya diberhentikan dari ketua. Harusnya ada rasa moral malu, tahu diri, tahu malu bagi seorang rakyat Indonesia. Apalagi dia mengenal hukum. Di saat dia mengenal hukum,
kalau di Jepang itu dia pasti udah akan bunuh diri. Kalau kita lihat kan, dan nyata-nyata mereka yang ada di Jepang itu kalau melanggar hukum pasti ya 80% mereka menghukum mereka punya diri sendiri. Tapi di kita nyata-nyatanya sangat memalukan. Betapa malunya lagi, ya kan? Bahwa sudah tahu itu salah, masih lagi pergi petun maupun pra peradilan. Itu apa? Ini yang saya bilang kan, sudah tahu hukum, sudah tahu moral, salah, tapi masih seperti itu. Nah itu kita lihat bahwa saya sebagai eksponen pemuda Indonesia, kita kritisi itu, kita keras. Jangan sampai nanti terjadi lagi seperti tahun 98, di mana kita sebagai rakyat merasa tersakiti dengan apa? Setiap hukum yang ada di Indonesia dan pengambilan keputusan itu yang mengakibatkan masyarakat menjadi marah. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Ini yang kita takutkan. Kemarin kita lihat bahwa ada putusan-putusan yang salah. Mohon maaf, saya tidak bilang salah, tapi itu memang hak setiap partai politik maupun dikatakan bahwa ada salah satu partai yang memang dijaga habis-habisan. Dijaga habis-habisan sama yang itu. Kita tahulah semua lah kan, saya nggak mau sebut. Nah itulah yang menjadi memalukan. Saya bukan bela salah satu partai atau kandidat lain atau capres lain, enggak. Kita berbicara sebagai eksponen pemuda Indonesia, kita keras. Di mana salah kita katakan salah, di mana benar kita katakan benar. Itu yang menjadi pedoman kita. Jadi jangan kita hari ini ngomong A, besok ngomong B, habis itu lusa juga ngomong C. Nah itu yang menjadi politisi kerdil. Nah itulah yang saya bilang bahwa kita lihat kemarin juga tuh kan, kepala daerah yang PJ-PJ. Ini saya monitoring bahwa keputusan yang kemarin diputuskan oleh MK bahwa membatalkan yang apa? Yang PJ-PJ yang tanggal yang harus bulan Desember selesai, tapi putusannya diperpanjang sampai bulan April. Nah itulah memang itu hak kepala daerah untuk mengajukan, ya kan? Tetapi di sini ada plus minus. Plus minusnya begini. Di saat daerah-daerah lain yang memang harus berhenti bulan Februari, kenapa itu tidak diputuskan sampai bulan Februari? Tetapi nyata-nyata Permendagri bilang bahwa sampai bulan Desember selesai. Nah, sesudah bulan Desember ada review dari kepala daerah ke daerah-daerah yang lain. Lah, kenapa dikasih lolos? Ya harusnya dibalikin lagi ke Permendagri yang sudah menjadi undang-undang. Dan harusnya itu disikapi oleh Komisi 2 DPR RI. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Nah harusnya langsung disikapi dengan tegas. Jangan sampai dibiarkan begitu. Akhirnya apa? Ada yang rugi, ada yang merasa diuntungkan. Yang diuntungkan kalau memang ada memang yang sekarang dia memilih kandidat yang benar-benar dia punya jagoan, itu untung. Tapi kalau nanti yang nyata-nyatanya pemilihnya nggak ada, ya dia rugi dong. Harusnya dia sampai bulan Februari dia punya kebijakan untuk mengambil keputusan, ada, tetapi nggak ada. Nah itu yang menjadi apa? Tolak ukur kita sebagai eksponen pemuda Indonesia. Kita melihat bahwa MK jangan main-main dengan hukum. Itu aja Mas. Sementara saya itu dulu Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Tobias. Kita balik lagi ke Bung Iskandar Sitorus. Kita juga baru mendapat kabar bahwa mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli wafat barusan. Jadi kita EZTV mengucapkan duka yang mendalam untuk keluarga Rizal Ramli. Semoga keluarga tabah. Jadi kita lanjut Bung Iskandar. Jadi di masa-masa 2023 banyak hal-hal yang memang belum terselesaikan. Dan tadi saya juga sudah bertanya ke Bung Dadung, pengamat Ray Rangkuti ya kemarin ya, bahwa sosok Presiden Jokowi itu
lebih bagus saat dia menjadi petugas partai daripada saat sekarang mandiri. Nah, kita mau lihat dari sisi tadi ekonomi, hukum, sisi politiknya. Silakan Bung Iskandar. Ya, terima kasih Mas Gun. Maaf ya, simpul-simpul yang kelihatan yang dipertontonkan ke publik kan yang baik-baiknya saja. Tapi sesungguhnya sangat banyak yang tidak baiknya, justru itu nyaris malah ditutup-tutupi gitu. Kita bisa perhatikan, tidak mungkin tidak ada efek dari ekonomi kepada kejahatan-kejahatan di tengah masyarakat. Enggak mungkin itu. Enggak berdiri sendiri kejahatan, kesadisan dan lain-lain. Kita sama-sama lihat, gara-gara pinjol juga bisa bunuh diri satu keluarga kok. Enggak mungkin karena ekonomi makmur kemudian dia melakukan pinjaman pinjol gitu. Nah, ini kan tidak tersajikan dengan baik, tidak menjadi perhatian, malah hal-hal yang menurut kita prinsip dari sisi kemanusiaan di era sekarang ini malah dipinggirkan. Itu seakan tidak menjadi perhatian. Tetapi yang namanya hilirisasi, maaf, bukan hari ini kita gunakan dan kemanfaatannya dan diprediksi ke depan akan timbul masalah-masalah karena banyak penolakan, resistensi dari negara sahabat atau negara tetangga, ini malah ditonjolkan. Nah, kita bisa lihat lagi sekarang bagaimana yang disebut Bung Tobias tadi, distorsi hukum. Ini menjadi seperti sah. Nah, jadi kalau capaian yang didapatkan saat ini, kami masih belum percaya bahwa tingkat kepuasan terhadap presiden itu benar adanya. Kami belum yakin. Ukuran simpelnya aja. Para keluarga yang bunuh diri karena faktor ekonomi tentu cenderung tidak akan ikut dalam formulasi puas terhadap pemerintahan. Kami yakin yang kemarin ratusan korban ledakan cenderung tidak akan puas terhadap pemerintahan. Nah, tapi kalau umpamanya diukur melalui orang-orang yang diuntungkan, bisa kita bayangkan pemilik lahan nikel, pembuat kebijakan, orang yang mensupport tenaga kerja, yang ikut dalam trader tentu akan menyukai kebijakan. Jadi kita melihat bahwa ini kalau kata di budaya Jawa kalau nggak salah gitu ya Mas Danu, wang sinawang kelihatan baik kok. Ini dari jauh kelihatan sangat baik. Tapi kalau sesungguhnya kita resapi, nggak mungkin lah ada seorang ayah membunuh 4 anak sekaligus. Nggak mungkin seorang guru membunuh diri keluarganya jika memang negara kita baik-baik saja. Komponen penilaian ini bukan satu titik, malah nyaris menyebar di seluruh Indonesia. Cenderung juga yang terungkap oleh media itu kan itu permukaan gunung es yang kita tidak tahu simpul kakinya itu seluas apa dan sedalam apa. Jadi kami sangat bukan apatis, tapi kita ingin meminta pemerintah jangan merasa optimis juga dengan kinerjanya yang saat ini di saat rakyat mendapat hal-hal buruk ketika proses pemerintahan ini masih berjalan. Belum 41 hari ini kita bisa lihat disajikan hal-hal buruk lagi. Saling ricu, saling meledek, saling bagaimana begitu. Jadi proses bernegara itu rasanya kurang elok. Untuk itu memang isu-isu yang mau mengatakan bahwa kurun waktu 2 minggu ke depan akan terjadi simpul-simpul hadap-hadapan kekuasaan eksekutif dengan judikatif dan legislatif itu eksekutif dengan legislatif dan judikatif ini semoga terjadi. Karena kalau hanya satu simpul yang terlampau menonjol, satu simpul yang terlampau kelihatan sangat bergerak leluasa, maka simpul lain akan secara diam-diam melakukan hal yang buruk. Jadi idealnya sistem kontrol di DPR semakin kuat terhadap lembaga kepresidenan dan sistem peradilan kita jangan lagi mudah masuk angin seperti tahun kemarin. Mungkin begitu dia Mas Guda. Ada mau tambahan sedikit nih. Jadi kan isu yang beredar ini tadi Bung Iskandar menyinggung masalah kontrol. Informasi yang beredar nih isu-isu yang panas 8, 9, 10 ini
katanya ada sesuatu di DPR. Gugatan apa dari anggota DPR mengenai isu-isu apakah itu termasuk kontrol? Itu termasuk Mas Gun. 2 bulan yang lalu sudah kami prediksi bahwa Hak angket ya? iya, gerakan yang dilakukan oleh tokoh politik seperti saudara Masinton itu kita nggak tahu kan ternyata berjalan terus. Tentu Jadi bukan percaya nih tanggal 8, 9, 10 ada hak angket untuk sepertinya Jokowi. kami melihat bahwa kekuasaan eksekutif akan berhadapan-hadapan dengan legislatif dalam waktu dekat. Dan itu sebenarnya baik. Memang dalam pemisahan kekuasaan saling kontrol itu harus. Yang tidak baik itu adalah ketika kemarin mereka tidur. Tapi saya itu dulu ya Mas Gun, saya agak berbeda. Kenapa saya berbeda? Saya bilang ini kok lucu. Mereka mau kasih hal angket tapi mereka masih ada di kabinet. Harusnya kalau mereka mau kasih angket keluar dari kabinet. Itu lebih gentle, Mas. Ini yang saya bilang. Jangan main 2 kaki, 1 kaki di sini, 1 kaki tekan yang di sini. Gimana Mas Adung tuh? Lah, Ya, saya pakai terminologi pertanian aja lah. Jokowi ini adalah bibit dari PDIP. Ya kan? Tumbuh besar 9 tahun. Cabangnya diukulasi oleh partai yang lain. Iya tak? Kemudian ada partai lain yang membuat cangkokan. Sementara yang terubus di bawah dikepras. Jadi susah kita melihat persoalan ini karena belum pernah terjadi di politik kita. Tapi perilaku-perilaku itu sejak zaman Rasulullah dan zaman kerajaan itu ada. Jadi kalau narik filosofinya bukan hal yang baru. Makanya teman-teman banyak tanya gimana sih Mas? Ya diumpamakan aja Jokowi ini bibit dari PDI, tumbuh, berbuah dan lebat buahnya kan itu kan. Kemudian ada yang bikin okulasi, cabang itu okulasi, disambung dengan batang yang lain. Terus ini dicangkok. Nah ini saya lihat juga kan benar nih Mas Gun. Jadi sebenarnya betul bertumbuh lebat. Tapi yang berbuat ranting-ranting itu kering, ya dia sendiri. Kita jangan terlampau melihat Jokowi tua. Dia personifikasinya personal. Dia bukan institusional. Dia tidak akan memberikan kebaikan kepada bangsa ini karena personal. Yang memberikan kebaikan, kemanfaatan bagi orang banyak itu ketika bergerak secara institusional. Ada mekanisme. Ini kan karena kita masih terenyuh. Kalau nanti sudah tidak Jokowi, jangan-jangan didiskreditkan. Jadi kalau kita perhatikan bahwa kita anggap ini pelajaran saja. Seperti yang dikatakan Bang Danu tadi, kita nggak tahu siapa pemilik sekarang. Karena seakan-akan menjadi Jokowi memiliki semuanya. Gimana? Begitu dia. Bung Tobias? Saya nggak lihat ke situ. Saya oke lah, it's okay lah. Tapi yang saya mau bilang, ini mohon maaf, bukan saya mau keras. Tapi saya kan ada bagian dulu di Pak Jokowi. Tapi karena saya lihat bahwa ini ranting sudah kering dan memang sewajarnya harus ditebas. Karena apa? Ranting-ranting yang kering itu membuat yang lebat-lebat itu menjadi busuk. Nah ini kalau sudah menjadi busuk, nah ini berbahaya yang saya bilang. Justru itu saya pesan untuk partai-partai yang ada di dalam kabinet Jokowi itu, kalau mau kasih angket, keluar dong. Keluar. Jangan ada di dalam kabinet. Itu kan memalukan. Memalukan enggak? Harus keluar gentle. Jangan, ini mohon maaf PDIP juga kalau mau keluar, keluar. Oke. Nasdem ada di situ, PKB Gimana? ada di situ, tapi semua main 2 kaki. Mau ada tambahan? Kalau Bung kita Iskandar? perhatikan sebenarnya itu dinamika. Saya lebih mendekati apa yang disebutkan oleh Mas Danu, itu budaya lama. Mas Dadung? Kita sudah mengalami itu. Kita nggak tahu lagi di dalam politik sekarang, kita bingung. Kita nggak lihat lagi ada partai yang berideologi kok. Kalau kita lihat di negara-negara maju, kalau sudah tidak ya tidak. Kalau di kita kan enggak. Kalau ya sudah tidak bisa iya. Jadi tidak iya, iya tidak. Susah kita memahami. Maka kami katakan tadi tidak ada personifikasi yang bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Tapi saya mau tanya, 8, 9, 10 ini benar ada enggak? Kecenderungannya ada ini. Kecenderungan ada. Kecenderungannya kan saya ada. mau lihat kalau sampai itu ada, berarti saya minta nih hari ini nih, coba didengar. Ini kalau bisa keluar dari apa nih? Dari kabinet baru kalian bisa. Oke. Kalau selama masih ada di kabinet itu omong kosong. Udah. Omong kosong. Kita ke Bung Dadung. Jadi kita
situasinya nih makin panas ini. Bung Tobias sudah membuat pernyataan suruh keluar nih PDIP yang ada di kabinet. Tapi kita tetap mau melanjutkan yang ekonomi tadi. Jadi hal-hal ekonomi ini memang semua pada nempel ya, politiknya nempel, hukumnya nempel, bahkan sekarang di semua tim ses para ekonom atau para pebisnis masuk di tim kampanye pemenangan semua. Ya, gitu Bung Dadung. Iya, kita kan sama-sama paham bahwa sejak Pak Jokowi yang periode pertama sampai yang kedua ini kan membuka potensi ekonomi yang seluas-luasnya. Kek aja berapa, tambang berapa yang dibuka, iya kan? Semua dibuka, kan itu. Lah, pengusaha pun banyak berkolaborasi dalam kebijakan itu. Persoalannya yang satu sekarang ini banyak yang macet, karena apa? Modalnya nggak ada. Kita mau lebih tajam, zaman SBY dia bisa menaikkan indeks ekonomi di akhir jabatannya dengan mengeluarkan semua izin tambang. Nah saat ini Jokowi apa yang di benaknya Bung Dadung? Sama sebetulnya. Pertumbuhan ekonomi kita kan kayak balon itu kan. Iya kan? Bukan di sektor real, bukan. Di usaha-usaha mikro bukan. Makro semua itu. Itu ada angkanya, nggak ada duitnya. Itu sama, gitu kan. Zaman SBY kan perkebunan dulu kan. Sawit, karet, macam-macam. Di zaman Pak Jokowi kan tambang. Iya kan, nikel itu berapa? Batu bara, iya kan, boksit, iya kan. Terus Freeport diperpanjang kemarin kan sampai tahun 2061 kan itu. Ini ada angkanya tapi nggak ada duitnya, gitu kan. Lah ini banyak pengusaha-pengusaha termasuk BUMN itu kejebak di situ. Mana sih BUMN yang profitable Pak? Rugi Pak. PLN ini Indonesia, rakyat Indonesia bayarnya cash Pak. Rugi. Kita beli bensin cash, bayar tol cash. Kenapa bisa rugi? BUMN ini sudah monopoli di kebijakan itu kok rugi? Ada apa? Kan itu kan. Jadi ini lucu sebetulnya ya tadi itu nampak di depan ini menggairahkan investasi ini, angka itu. Sampai kemarin kita sempat diskusi dengan salah seorang ya yang ngamatin tentang kereta api cepat itu. Kenapa Cinanya nggak mau invest? Karena apa? Baru dikeluarkan statement bahwa Cina mau invest sekian triliun kereta cepat. BUMN udah korupsi Pak, oknum ya Pak ya. Yang kontraktor dimintain duit semua. Jadi kita nggak bisa nyalakan Cinanya juga. Karena apa? Mungkin dari konsultannya Cina tahu. Baru sekian triliun diumumkan. Praktek langsung berjalan itu. Jadi ini akan jadi soal residu tadi. Resiko untuk di 2024. Baik selama ini sampai nanti akhir jabatan Pak Jokowi maupun presiden yang akan datang. Bagaimana? Utang udah berapa sekarang? Yang cocok untuk menyelesaikan itu siapa menurut pandangan Bung Dadung? Saya melihat ketiga-tiganya belum ada konsep untuk merehabilitasi utang itu. Siapa yang sanggup? Pertumbuhan ekonomi ya makro berbasis di darat itu maksimum 5%. Kecuali kita bisa memberdayakan laut. Seperti Taiwan, Jepang, itu bisa 10%. Siapa yang bisa membangun ekonomi laut? Tapi kalau kita refleksi 2023 kan pernah ada pernyataan Mas Dadung. Bahwa negara kita bisa autopilot karena ada kaki lima, ada nelayan, ada petani. Yang itu tadi, itu stabilitas untuk urusan perut. Beda Pak. Ya kan, urusan perut, sandang, papan, dan aktualisasi, pendidikan, kesehatan, macam-macam. Kalau untuk perut, ya saya kira bisa lah masyarakat yang di darat ini, sepertinya kemarin COVID juga enggak terlalu berat. Kalau urusan perut, tapi urusan kesehatan, urusan pendidikan, urusan-urusan yang lain dari mana? Ini sudah mulai kajian, saya sudah bertahun-tahun diskusi sama teman-teman kebetulan saya di pertanian. Maksimum pertumbuhan ekonomi yang berorientasi di darat itu 5% Pak. Jadi kecenderungannya kalau ini kita perhatikan kajian kami, justru kenapa Pak Jokowi ingin menyambungkan, karena sesungguhnya
mereka sudah tahu ini ada efek negatif yang akan terjadi di akhir pemerintahan. Sama seperti tadi, sirkulasi uang itu macet, hutang itu teramat banyak, kertas berharganya banyak, uang cashnya nggak punya. Jadi mereka hanya jual ini front office, dia hanya jual hanya di depan. Ini kesimpulannya hard landing dong, Jokowi ini, nggak soft landing. Maksudnya hard landing dalam hal apa ini? Ya, semuanya. Akhir pemerintahannya. Kalau secara ekonomi ini hard landing. Berdarah-darah malah. Berdarah-darah. Sekarang secara hukum ada soal, tinggal secara politik. 3 dimensi ini Mas Gun, nggak bisa sendiri. Ekonomi, hukum dan politik. Kalau hukumnya udah kacau, ekonominya kacau, politiknya kacau, ya sudah. Ya itu yang saya ngomong tadi Mas kan. Semua itu tergantung hukum. Kalau hukumnya aja ketua KPK aja udah seperti itu, lah bagaimana nggak kacau Mas? Pasti kacau itu. Nggak mungkin nggak kacau, pasti kacau. Nah itu ada interest kepentingan juga. Misalnya dia dicopot, nah kita nggak tahu. Jadi kalau kami melihat Mas Gunawan, aja. pemetaannya simpul-simpul ekonomi dan hukum sudah di depan terdegradasi. Maka tinggal simpul politik yang kita tunggu. Apakah dia akan membypass atau malah membonsai? Tinggal itu kita lihat. Makanya kalau hitung-hitungan kita, kajian kita, 2 minggu ini adalah masa krusial bagi pemerintahan ini. Kita tidak pernah tahu ada pemerintahan yang kuat ketika tidak didukung oleh legislatif yang kuat. Kita tidak tahu ada legislatif pemerintahan dan legislatif yang kuat tanpa ada judikatif yang kuat. Semoga saja sistem kontrol ini berjalan dengan normatif, tidak berdarah-darah. Hanya tinggal Ya mudah-mudahan aja. Karena saya ngelihat kan hitung-hitungan seperti itu. Satu keluar, satu masuk, satu keluar, satu masuk. Untuk memperkuat ketahanan kabinet kan. Itu sudah diatur, sudah didesain. Kalau satu keluar ya satu masuk. Itu sudah terjadi loh, itu lihat dengan kacamata saya. Ini memang seperti itu. Justru itulah sudah dipasang kuda-kuda. Untuk satu keluar, satu masuk. Satu keluar, satu masuk lagi. Dan itu nyatanya hari ini kan semua kayak paslon menjadi kuat. Itu memang sudah punya planning ke situ. Nah mudah-mudahan nanti yang bilang 8, 9, 10 ini ya saya pesimis. Kalau itu jadi ya saya angkat tangan jempol. Siapa sih yang menciptakan situasi yang kondusif politik itu? Ya kan? Kita tahu latar belakang dan motif dasar politik itu apa? Ekonomi. Kekuasaan kita ini bukan kekuasaan politik kalau mau jujur. Ini adalah kekuasaan ekonomi. Politik itu hanya sarana. Ya kan? Ini kan sudah mainstreamnya udah dikuasai lah. Mas, coba saya mau pertanyakan dulu. Kalau bilang ekonomi, ini mereka sudah by design. Nanti besoknya dikasih apa nih? Dikasih 150.000 Pak Presiden jalan kemana kasih ini. Bukan ekonomi itu kakak. Ya. Jadi ekonomi makro Diam ini semua. terkait dengan dolar. Udah dolar naik 2.000 pasti ribut. Enggak terkait dengan harga cendol atau bukan itu. Itu kan ekonomi mikro, ekonomi makro. Ingin menentukan arah. Itu kan. Bagaimana soal hutang, bagaimana investasi dan sebagainya. Udahlah. Sebetulnya kita udah capek membahas instrumen dalam negeri. Jujur ini ada permainan luar negeri juga. Kita pantau Pak soal itu. Pak Jokowi ke Amerika kemarin seperti apa, memperpanjang Freeport. Kemarin ke Cina seperti apa, Uni Emirat. Kebetulan kita punya tim yang memang mengkaji itu. Dan memang kita ini lagi investasinya lagi krisis. Kan itu, ngandalkan BUMN, ngandalkan APBN, berat. Ngandalkan BUMN berat. Sekarang aja kalau ditanya Bulog ada duit enggak untuk beli beras dari Thailand sekitar 3 triliun? Enggak ada. Kan itu. Ada angkanya enggak ada duitnya, Pak. Derivatif semua lah, kertas. Kita paham lah derivatif itu. Kan itu. Jadi sekarang ini dibutuhkan kekuatan ekonomi yang real. Bukan angka-angka kan itu. Contoh sederhana, kalau udah BUMN rugi gimana pengusaha-pengusaha ini? BUMN aja yang ada kebijakannya, ada monopolinya ya, rugi kok. PLN gimana? Ya, Pertamina gimana? Kan itu. Bulog gimana, berdikari gimana? Mana sih yang untung? Paling yang untung jam sostek aja karena itu kan bayar kan. Satu pintu satu bayar.
Yang lain gimana? BUMN karya seperti apa? Banyak itu kontraktor yang belum terbayar. Itu loh. Itu karena apa? Karena mengandalkan investasi dari luar. Maka catatan buruk kita adalah bahwa baru pemilu kali ini semua peserta pemilu, oknumnya ya yang hitam, bukan mengharapkan uang putih, Mas Gunawan. Baru pemilu kali ini. Maka lancar-lancar sekali lah kalau uang hitam. Makanya kemarin PPATK buka, semua buka. Cerdik ini PPATK. Ada berapa tuh? Ada berapa? Itu bisa ratus triliun. Ada berapa ratus triliun di? Nah, uang judi, uang narkotika, jual beli senjata, prostitusi, trafficking, segala macam. Nah, jadi ini yang belum tuntas-tuntas. Memang akhirnya politisi besar sekalipun yang kita asumsikan mempunyai resources luar biasa akan ke situ. Simpul untuk menarik uang freshnya. Itu dia untuk dari kami, Mas Gunawan. Ya, Mas Gun, saya tambah lagi Mas Gun. Jadi saya ada tambah, saya bilang ya bahwa pemerintah ini jangan membodohin rakyat dengan itu yang apa? Uang apa tuh? Bansos. Uang bansos. Nah, kemarin saya dengar ada salah satu kandidat juga ngomong seperti itu, bahwa dia akan kasih apa? Bansos. Lah ini apa-apaan lagi bansos lagi. Semua kandidat saya kritisi. Bukan hanya salah satu ini kandidat. Nah, janganlah membodohin kita seperti itu. Nah, nanti ini ujung-ujungnya rakyat Indonesia ini coba cerna. Mereka tuh enjoy. Di saat kasih apa nih? Bansos. Kasih bansos mereka senang, milih yang ini. Sudah. Itu yang saya bilang, omong kosong semua itu. Sekalipun lagi susah, tapi kalau dibodohin, rakyat dibodohin dengan kasih bansos 150.000, 200.000 atau 500.000 per 3 bulan. Ya rakyat oke, mantap. Rakyat mantap. Tapi itulah yang saya bilang, jangan bodohin rakyat seperti itu. Kita mau ngomong apapun, ya tetap kita nggak bisa bergerak karena investasi turun ya. Karena apa? Itu pembodohan terhadap. Oke, Bung Dadung, mungkin lanjut mengenai tadi nih. Ini kan udah kacau balau nih. Hard landing lah. Kita butuh solusi, Bung Dadung. Kalau ini baik situasinya, ya mohon maaf ini. Tentu relawan-relawan itu kan pesta pora, Pak. Gak susah. Partisipasi masyarakat kepada Pilpres itu ukur dari situ. Partisipasi kan butuh energi. Salah satunya kan cipta kondisi soal keuangan dan sebagainya, bantuan dan sebagainya. Sangat sepi kok. Kali ini dibandingkan Pilpres sebelumnya, ini termasuk yang paling sepi. Saya ini keliling mana Mas Gun? Ke Jawa Barat ya. Sepi. Ini saya khawatir partisipasinya ini rendah. Kurangnya partisipasi itu ada dua. Satu, apolitik, cuek dengan politik, atau unpolitik, anti politik. Ya, nanti nunggu momentum. Kalau cuek, ya mungkin di antara ketiga ini dia nggak tertarik kan itu kan. Bisa apolitis dia di Pilpres ini. Tapi kalau dia menilai situasi dan demokrasi ini tidak memberikan perbaikan secara prinsip, ya kan, bisa jadi unpolitik, Pak. Ya. Bisa menghancurkan sistem politik itu. Ya. Tapi ini yang untung nih, jangan masalah Mas. Ini yang untung nih tim survei semua. Apa kampanye sepi aja terus kan. Hari ini yang kaya itu adalah tukang survei semua. Tapi tidak sebanyak uang yang dialokasikan di luar survei. Nah, itu kan saya memang di tempat saya juga gitu. Itu Ibu RT menyebut sampai dia bingung untuk mengajukan siapa yang mau disurvei karena banyaknya lembaga survei yang datang. Itu benar, tetapi uangnya kan teramat kecil kalau untuk survei itu. Yang kita takut tadi adalah ini memilih pemimpin kita yang kita asumsikan putih karena dari pesta demokrasi yang demokratis, tapi menggunakan uangnya hitam. Ini yang terjadi. Makanya dengan Mas Danu tadi, kalau kita setback pada saat SBY selesai, itu uang kontribusi atau peran serta publik pada Pilpres untuk mendukung Jokowi itu lebih besar daripada sekarang. Nah, uang sekarang adalah uang dari komplotan korporasi dan orang-orang tertentu yang digerakkan. Itu gimana? Digerakkan ke survei. Ini termasuk ke survei ya. Salah satu survei. Oke, kita ke Bung Tobias saja langsung nih, Bung.
Jadi kita nggak bicara survei, tapi orang-orang yang ngumpet di TKN-TKN ini, baik di Prabowo, di Ganjar, di Prabowo, dan di Anies juga. Nah ini kan kemarin sudah terbukti, salah satu jubirnya diamankan karena kasus-kasus yang memang belum terselesaikan. Dan ini banyak, dan penegak hukum begitu bertindak, wah ada apa ini? Nah, jadi pebisnis itu ngumpet dengan tujuannya tadi kalau capresnya lolos, nah dia akan aman nih bisnisnya di 5 tahun ke depan. Silakan Bung Tobias. Ya kan saya bilang kan bahwa setiap kandidat yang ada di capres itu dia punya tim suksesnya, ada itu yang memang pegang-pegang peranan di situ. Itu semua setali 3 uang itu temanan semua itu. Yang nomor 1 teman, nomor 2 teman, nomor 3 tapi itu temanan itu. Jadi nanti ya itu ujung-ujungnya bisa atur-atur kapling-kaplingan. Itu. Jadi itu setali 3 uang Mas. Ya ini kita bisa lihat lah, ya kan? Nyata-nyatanya ya mereka sudah disampaikan sama KPK. Tapi diproses enggak? Kan baru sekarang ini aja kan ada tekanan karena sudah lihat mulai naik. Ya kan, di pressure kan. Nah, itu yang saya bilang. Ini orang-orang seperti inilah, ya kan, yang hati-hati. Ini saya bilang, ya kan, kepala-kepala negara ini yang kayak itu tuh harus hati-hati. Jangan seperti itu. Kalau mau main beneran. Jangan satu main baru ditekan, satu main ditekan. Kalau bisa ya semua diberikan kebebasan. Itu yang lebih menarik, Mas. Iya. Kalau lebih diberikan kebebasan kan inovasi-inovasi yang dari tiap-tiap kandidat akan menarik, namanya pesta demokrasi. Lah kalau pesta demokrasi salah satu kandidat dibatasi dengan coplos tim suksesnya, lah apa bilang itu demokrasi? Ini kita terbuka bukan mau bela salah satu kandidat lain, tapi ini nyata-nyata begitu seperti itu. Bukan kita mau keras, ini kita kasih pemahaman. Kalau mau demokrasi ini berjalan dengan benar, pesta demokrasi berjalan dengan benar, lah kasih kebebasan. Jangan ada sekap menyekap antara tiap-tiap kandidat menguntungkan kandidat yang lain, itu nggak bagus. Karena apa? Kita ini darah eksponen pemuda Indonesia, darah pemuda. Kita harus benar-benar di jalan yang ini di tengah. Kalau salah kita bilang salah. Kalau benar kita bilang benar kan. Nah itu kita mau seperti itu. Kalau mau negara ini berjalan dengan benar. Jalan dengan yang bagus. Mungkin seperti itu Mas. Ada tanggapan? Mas Gun. Ini agak lain ya. Pilpres kali ini. Kalau kita lihat di dalam pola penggalangan Pak. Pola penggalangan itu ada 2. Ada hard ada soft. Kalau soft penggalangan itu kan mengajak, merangkul, membujuk. Ya kan, mengedukasi. Kalau yang hard itu kan busy war, teror, ancaman. Lah ini persentase ke penggalangan keras ini lebih banyak Pak. Itu kan. Nah tahapan dari situ masuk kepada taktik dan strategi seperti adu domba, pecah belah. Itu ada Pak. Ya mohon maaf aja, mulai dari awal tadi sebutkan dari MK ya kan itu. Saya nggak membayangkan kalau seandainya putusan MK dan MK ini dan ini berlanjut terus jadi budaya. Saya khawatir NKRI ini akan terpecah. Saya khawatir kemarin kasus Papua ya. Gitu. Ya jujur sebetulnya orang-orang yang di luar Jakarta ini Pak, melihat Jakarta itu jenuh Pak. NTT, Papua, Maluku, Aceh, apa sih ini Jakarta gitu. Kok memperhatikan dirinya sendiri, gak memperhatikan mereka. Ini gawat loh. Situasi benar-benar gawat. Apabila ada pengingkaran terhadap konstitusi dan hukum, ini akan ditiru ini. Ilmu tiru meniru ini akan sampai ke Papua, NTT. Ini bahaya buat keberlangsungan NKRI. Apalagi nanti situasi atau presiden yang terpilih ini nggak kuat. Ini bisa juga ini potensi untuk mengingkari Jakarta gitu loh. Karena yang membuat keributan ini semua ini kan orang nyorotnya di Jakarta Pak. Uang
60% sampai 70% di Jakarta. Semua aset-aset baik di Papua, NTT macam-macam kantornya di Jakarta juga, Pak. Di sana hanya eksploitasi. Termasuk di Morowali itu kan pabriknya, Pak. Tapi investasinya yang ngatur Jakarta. Nah, inilah yang saya maksud tadi itu, ekonomi, ketidakpastian hukum akan mengganggu stabilitas politik. Nah, kalau stabilitas politik dalam prosesnya ini tidak smooth, Pak, ini bisa kegelincir gitu loh. Kita nggak tahu namanya momentum. Kita kan politik kita ini kan bukan detail dinamis ya, seperti kalau zaman Orde Baru seperti anak sekolah kan, SD, SMP, SMP. Sekarang kompleksitas loh. Iya kan? Setiap saat kapan saja situasi dan kondisi bisa berubah. Lah, orang-orang yang cerdas ini, baik yang negatif maupun positif, pasti akan bermain. Kita ini yang mumpung dipayungi oleh eksponen pemuda, pernah di Ormas, pernah di KNPI di Jakarta, masih nyaman, Pak. Tapi ada orang yang kenyamanannya berlebihan, ada orang yang tadi itu, kekritisannya, ketidaknyamanannya pun berlebihan. Nah, ini kalau ada momentum memantiknya, bahaya juga. Gitu loh, baik kita terjadi di eksekutif, ya seperti kayak kasus menteri mundur atau tidak. Mungkin dia ya mau mundur, mau ambil waktu yang pas, kan itu Pak. Soal yang apa impeachment itu kan kita bahas sama si Feriansa itu kan. Memang prosesnya panjang itu, DPR ke MK ini, ke DPR lagi ke MPR, butuh bulat itu. Tapi orang kan taunya ya sudah 02 itu berapa kursi, 01 dan 03 berapa kursi. Memang ada pertemuan itu 01 sama 03 ngancam, itu tadi karena di politik ini saling mengancam, saling meneror, PC war, kan itu kan. Nah, di bawah tim suksesnya agitasi, propaganda, pecah belah, macam-macam kan begitu. Ya ini dinamika ini terjadi, seandainya terjadi sesuatu momentum, itu tadi pengendalinya siapa? DPR kah, presiden kah, atau siapa yang bisa mengembalikan situasi ini akan kembali ke yang lebih baik kan itu. Itu Mas Gun, ini kekhawatiran Pak Iskandar juga kekhawatiran kita. Tapi kan kita masih meraba-raba ini. Momentumnya ini muncul dari mana? Iya kan? Jangan-jangan bukan dari kita, tapi dari orang lain kan itu. Kita nggak tahu ini. Momentum itu muncul di presiden dengan menteri mundur rame-rame, kita nggak tahu. Iya kan? Bisa juga loh. Bisa juga di DPR dengan MPR bikin sidang secepat kilat. Itu. Jadi lebih cepat daripada MK. Kan itu. Nah, kita pantau terus perkembangan ini kan kita berharap tetap ya kita berharap politik ini tidak ada ya kekerasan lah ya. Kurangi PC war, kurangin teror, ancaman, macam-macam itu kan. Udahlah, yang lunak sajalah. Edukasi, komunikasi, ajakan, rangkulan atau apa kan itu kan. Tetap masalah 01, 03 soal kekhawatiran dan kecurangan itu tolong ditunjukkan supaya tidak ada kekhawatiran dengan kecurangan itu kan. Nah itu ini saya melihat KPU ini tidak seperti KPU sebelumnya Kakak, mohon maaf nih, harusnya KPU ini menentukan lembaga survei yang memenuhi ketentuan dan kriteria yang disyaratkan oleh KPU. Jadi nggak ada istilahnya survei liar gitu, patokannya ada, ini kan dibebasin ini. Nah inilah yang akhirnya ada situasi yang terpecah. Ya tercerai-berai akhirnya gampang diadu domba. Ya, kalau kita dulu Mas waktu masih jadi salah satu surveyor. Kan kita survei kan kita harus minta izin dari dari KPU dulu ya. KPU kasih keluar surat, kasih keluar sertifikat. Iya, harus kita begitu. Survei. Kalau sekarang kan kita mana tahu. Ya kan Mas kan? Harus begitu. Ya, kita harus survei harus mengikuti aturan-aturan yang disyaratkan oleh KPU. Dulu kita mau survei, kita bikin surat dulu ke KPU. KPU kasih keluar surat dulu Mas ya. Kasih keluar surat untuk survei di sini ya dengan bahasa bahwa ini sudah
sudah bisa untuk apa? Jadi lembaga survei. Iya. Akreditasinya sudah tahu dan Itu. harus cermati dia bahwa dia kasih keluar sertifikat dulu Mas ya. Loh harusnya begitu. Itu baru. Sehingga apa? Jangan Nah, ini saya nggak terkesan tahu. Survei Kompas jadi survei Kompor Iya. kan gitu. Kan itu Pak. Iya, betul. Itu. Oke Bung Dadung, kita mau mendekati 1 jam. Kita butuh kesimpulan yang memang benar-benar masyarakat Indonesia tunggu dengan situasi keadaan begini. Kita sudah mencermati apa yang dikatakan Bung Dadung, Bung Tobias dan Bung Iskandar sendiri. Jadi kerumitan di pemilu 2024 ini tidak seperti yang di 2019. Mungkin ada cebong kampret. Kalau sekarang elit, Bung Dadung bilang sepi di mana-mana. Bung Tobias juga survei juga memang banyak survei bayaran yang framing. Dan masyarakat sendiri kalau kita lihat kesedihan di orang-orang paling bawah, terutama produknya Nadiem Makarim yang Gojek lah, yang Grab lah itu pada sedih. Saya tanya di lapangan, sepi Mas Gun, sepi, nggak ada orderan. Dan ekonomi di bawah kelihatannya memang sudah dalam taraf nadir. Tapi begitu kita ngelihat muka-muka orang di atas di TKN, di tim kampanye nomor 1, nomor 2, nomor 3, begitu wahnya mereka dan masyarakat seolah-olah tidak tahu dari mana harta benda mereka. Bahwa dari Republik ini memberikan ke mereka karpet emas sehingga mereka benar-benar ya untuk kantongnya mereka sendiri lupa dengan yang di bawah. Silakan Bung Iskandar. Kalau kami perhatikan memang ini jadi pembelajaran bagi bangsa ini. Pak Jokowi, iya memang nggak ada habisnya belajar. Orang tua kita dulu bilang tua juga nggak berhenti belajar. Yang kita sayangkan adalah model yang dilakukan, model yang merugikan. Kita ingat periode lalu, cebong kampret. Itu uang berputar uang rakyat. Yang uangnya cebong atau uangnya kampret. Yang menikmati elit. Karena dia nggak keluar duit, rakyat yang nanggung. Lama-lama rakyat lihat, kok cebong bareng sama kampret. Kan begitu. Nah sekarang yang dikategorikan cebong dan kampret berhenti. Yang keluar uangnya elit. Kan uang elit terbatas ketimbang uangnya publik. Maka kalau tadi pernyataan-pernyataan uang yang beredar itu sangat sedikit malah lambat. Sudah sedikit lambat. Beda kalau sedikit tapi cepat. Ini enggak. Coba kita perhatikan alat peraga kampanye. Sangat minim. Kalaupun banyak itu instrumen. Itu pasti elitis. Beda waktu kemarin. Kita perhatikan kaos-kaos sekarang, maaf. Kaos capres-capres rapi banget cetakannya. Sangat rapi. Kualitasnya sangat bagus. Karena uang elit. Coba kampret-kampret kemarin sama cebong-cebong kemarin. Itu sablon apa adanya yang kenceng di medsosnya. Sekarang malah pimpinan pentolan cebong dan pentolan kampret berhenti. Karena dia bilang, wah kena lagi kita nanti. Mending kita tunggu uangnya dia. Gitu. Nah kurang lebih seperti itu Mas Gun. Jadi kita bangsa ini memang belajar terus dan belajar terus. Nggak ada habisnya. Yang kita sayangkan, kita mengalami hal-hal buruk terus. Apa saja. Nah kita lihat nanti bagaimana kalau kita perhatikan tidak semata-mata juga negara dan manusia di bumi ini hanya membangun infrastruktur kok. Perlu juga psikologi. Kalau sekarang lebih dominan pada infrastruktur seakan-akan kita belum pernah bangun. Padahal kita sudah punya presiden bapak pembangunan. Harusnya sekarang kita dapat bapak presiden yang psikologinya lebih dominan. Tapi ini kan enggak. Tapi kita harapkan agar siapa nanti presiden terpilih hendaknya tidak berdarah-darah pemilu ini. Karena begini Mas Gun, kalau antara rakyat dengan rakyat ribut, kita belajarlah kemarin cebong dengan kampret. Enggak ada yang berdarah-darah. Yang habis adalah media sosial, yang kaya adalah penyelenggara provider. Tapi kalau sekarang cenderung akan fisik, akan berdarah-darah. Karena rakyat udah nggak mau peduli yang berantem di antara elit, baik elit di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat. Kita lihat yang berantem siapa? Timnya ini dengan oknum TNI, timnya ini dengan oknum polisi. Kan di elit jadinya. Nah tinggal kita berharap jangan sampai itu terjadi. Tapi lebih baik lagi Bang Tobias kalau ini
kita sajikan, kita harapkan juga DPR cepatlah ngontrol. MK, MA cepat kerja bareng, Komisi Yudisial cepat kerja supaya kita tidak menjadi berdarah-darah nanti. Kalau mereka tidak siap, ketika ada sesuatu terjadi pada saat pencoblosan, negara kita bisa dalam keadaan merepotkan. Begitu dia Mas Gun kalau dari kami. Oke, ke Bung Dadung, kita butuh kesimpulan yang konkret tentang ekonomi. Bagaimana pembagian ekonomi di Indonesia itu hanya elit-elit seperti Bung Tobias bilang, ya tim 1, tim 2, tim 3, mereka naruh orang semua. Siapapun pemenangnya ya ekonominya dia juga. Silakan Bung Dadung. Iya, Mas Gun. Kalau kita lihat di TV, iya kan, mulai dari di Amerika Latin lagi konflik. Kita lihat di Eropa, Ukraina lagi konflik. Timur Tengah lagi konflik. Jepang dengan Cina, Taiwan juga lagi konflik. Sepertinya mengharapkan investasi dari luar negeri itu jauh daripada harapan. Situasi dunia sedang tidak baik-baik saja, tidak kondusif itu. Itu pertama. Terkait dengan ekonomi dalam negeri, ini ya sisa-sisa orang-orang yang kemarin diberikan fasilitas zamannya Pak SBY dan Pak Jokowi yang eksis ya Bang ya. Itu aja yang eksis. Khususnya di dunia pertambangan. Itu yang menikmati itu, kan itu. Makanya mereka banyak tergabung di tim sukses ya. Yang namanya mencari jalan kemakmuran, kan itu kan. Atau mempertahankan eksistensinya, kan itu. Kita lihat kemarin si Windu Aji seperti apa. Di Mandiudo rusak gunung tuh. Sudahlah biaya rehabilitasinya nggak ngejar lah. Itu berapa puluh triliun itu pajak itu hilang. Belum lagi batu bara yang Paulintan itu yang per bulannya 1 juta metrik ton itu nggak masuk. Sementara IKN butuh uang untuk itu, iya kan? Harusnya kalau pertambangan dikelola dengan baik, IKN bisa disuplai dari pertambangan itu. Tapi kan ini tidak ada koneksivitas yang saling membantu itu sehingga jomplang kan itu. Tetap saya melihat krisis, bukan krisis ya, kebutuhan ekonomi ke depan ini nomor 1 tetap masalah pangan Pak, kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar, terus kebutuhan kesehatan dan pendidikan kan itu. Ini yang harus dipikirkan kan itu kan. Bagaimana banyak kok orang kekurangan distribusi ya, tidak punya jalur distribusi. Baru kali ini loh sebetulnya 5 tahun ini istilahnya ada orang kelaparan ya. Sebelumnya nggak pernah dengar ya. Terus orang bunuh diri itu kan karena pinjaman ojol itu. Itu kan ya apa artinya kita menghabisi tengkulak tapi ojol ini masih berkeliaran kan itu kan. Lah ojol itu kan bunganya berapa coba itu? Kan itu koperasi itu bunganya 3-4%. Ojol berapa persen? Kan itu. Ya orang ya main HP tinggal pencet-pencet aja dia nggak tahu konsekuensinya apa kan itu. Sampai stres. Iya kan itu. Jadi ekonomi ini kalau nggak segera ditangani akan membuat stres masyarakat, baik pengusahanya juga stres. Ada juga loh pengusaha yang terlilit utang terus nggak tahu rimbanya kemana Bang, kan itu bukan rakyat kecil aja, yang besar pun demikian kan itu. Nah, mudah-mudahan ekonomi kita ini secara dari dalam ini harus kuat, itu Mas Gun. Jadi ya cuci piringnya agak berat ini Bang Iskandar. Cuci piringnya agak berat ini, itu kan. Ditambah lagi sekarang ada pergantian yang apa itu PJ Bupati Gubernur. Saya yakin pergantian itu tidak tahu akar masalah dari masyarakat itu. Ini akan repot lagi itu loh. Kalau orang yang sudah 4 tahun, 3 tahun pasti paham ke bawahnya. Tapi kalau yang baru ini bahaya ini, itu kan. Nah, jangan sampai ini terjadi ini. Ini sudah mulai alam ini. Sana meletus di Morowali meletus, gunung ini meletus. Ada 4 gunung, 3 gunung aja yang meletus saja, itu kan. Ini akan pusing. Itu Pak SBY dulu kena tsunami aja ya. Itu recovery-nya luar biasa. Janganlah kondisi-kondisi ini harus segera diperbaiki, khususnya kepada Menteri BUMN ini. Ya ini gimana untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat ini, baik pangan, papan, sandang, kesehatan, itu kan banyak di BUMN. Bagaimana ini kan itu, jangan sampai nanti terlunta-lunta kebutuhan masyarakat ini. Saya tetap melihat dalam proses pilpres ini yang utama adalah ekonomi, Bang. Baru hukum, baru politik nanti ditentukan dalam pilpres ini. Jangan sampai situasi politik ini masyarakat menilai apolitis, ademokratis atau undemokratis, iya kan? Dia cuek atau dia justru menghantam sistem yang dia nggak suka semacam ini. Mungkin itu Mas Gun yang bisa kami berikan. Oke, terima kasih Bung Dadung. Ya, closing statement dari Bung Tobias, silakan Bung. Ya, kalau saya sih ya mudah-mudahan masih dalam waktu yang ya panjang inilah, sekitar 4 bulan ya, 4 bulan ke depan kan, atau sampai berakhirnya pemilih ya, pencoblosan. Bulan 4 kan kita sudah tahu, atau bulan 6 kita sudah tahu. Ini kita minta untuk Pak Jokowi ya, saya khususnya minta ke Pak Jokowi untuk membuat sesuatu yang jangan rakyat menilai itu tidak netral, tetapi menjadi blunder bagi rakyat sendiri, dan rakyat akan menentukan sikap. Nah kalau rakyat sudah menentukan sikap, berarti ya kita rugi sendiri kan. Untuk itu kita sebagai eksponen pemuda Indonesia, kita berharap ya kan, sekali lagi untuk Pak Presiden untuk melihat ke bawah ya kan, karena ini jangan anggap remeh, jangan anggap biasa karena masih punya kekuasaan, tetapi melihat inilah sebagai bapak terhadap anak ya kan. Itu mungkin dari saya seperti itu, dan saya juga berharap ya kalau bisa ya yang bilang jangan cawe-cawe ya, kalau bisa ya jangan cawe-cawe ya kan, harus netral. Untuk itulah kita berharap sekali lagi dari Eksponen Pemuda Indonesia menjadi bapak yang baik, bukan menjadi bapak yang tidak baik untuk tidak mendidik anak-anaknya. Mungkin terima kasih dari saya. Oke, terima kasih semua untuk Bung Iskandar, Bung Dadung, Bung Tobias telah memberi pencerahan kepada rakyat Indonesia. Semoga di tanggal 14 Februari nanti masyarakat bisa memilih pemimpin terbaik untuk 5 tahun ke depan. Demikian pemirsa IGTV, bincang-bincang kita dengan tokoh-tokoh yang visioner, yang viral, yang mencerahkan, agar bisa dicerna, agar bisa di hati untuk 14 Februari nanti bisa memilih pemimpin terbaik. Ada jejak digital, ada rekam mereka. Jadi jangan salah memilih di 2024. Pilihlah pemimpin terbaik menurut Anda. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri. Salam Pemuda Indonesia.